Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi video mengenai contoh lengkap KPI untuk bisnis consumer goods ya, untuk industri consumer goods. Jadi kalau perusahaan Anda atau bisnis Anda bergerak di bidang penjualan fast moving consumer goods, ini contoh KPI-nya sangat sangat relevan ya. Jadi nanti saya mau ngasih contoh KPI-nya, cara ngitungnya, dan juga contoh targetnya ya. Sehingga Anda bisa menggunakan KPI ini langsung di copy paste, dipakai, diadopsi, siap pakai untuk menjalankan kinerja perusahaan Anda yang bergerak di bidang consumer goods. Oke? Tapi kenalan dulu sebentar ya. Nama saya Yudi Antareksa, teman-teman. Saya seorang konsultan manajemen. Saya sekolah di Amerika, HR, S2 HR. Dan yang paling terakhir itu yang paling penting ya. Jadi kalau kantor Anda butuh narasumber atau konsultan KPI, silahkan hubungi saya ya teman-teman ya. Baik melalui WA ataupun melalui email ya. Saya tunggu undangannya. Terima kasih. Anyway, ini materinya bisa Anda download secara gratis ya. Link downloadnya ada dalam deskripsi video ini atau komen ya. Kalau di deskripsi tidak bisa diklik, Anda bisa cek di komen. Di komen video ini ada link downloadnya. Anda bisa dapatkan gratis contoh lengkap KPI beragam jenis industri, tidak hanya industri consumer good. Contoh lengkap KPI semua divisi ya, marketing, produksi, HR, dan lain-lain. Serta contoh balance scorecard 10 perusahaan raksasa Indonesia ya. Luar biasa ini ya sampel balance scorecard-nya ya. Anda bisa belajar dari perusahaan-perusahaan top di Indonesia. Ya, silakan di-download ya. Oke, jadi mari kita lihat ya, ini 10 KPI untuk industri consumer good ya, yang paling sering dipakai oleh industri consumer good ya. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan penjualan atau sales growth, ini paling penting ya. Jadi tiap tahun kalau bisa minimal naik 10% dibanding tahun lalu. Bisa dilihat dari volumenya atau dari rupiahnya ya. Rupiah pendapatan penjualan tahun lalu dibanding tahun ini. Kemudian yang kedua pangsa pasarnya ya, market share ini mungkin ngukurnya harus melalui survei ya, minimal 20%. Misalnya market share kopi kapal api itu mungkin sampai 40% ya. Kemudian market share Indomie, ya Indomie rebus, Indomie ayam bawang itu mungkin sampai 70% ya. Market share Le Minerale sekarang 50% ya, consumer good Le Minerale. Kemudian nomor 3, tingkat kesediaan produk ya. Jadi Anda dijual di banyak supermarket, di Indomaret, Alfamart, Warung Madura, atau toko-toko kelontong gitu ya. Jangan sampai ketika orang ke Indomaret, produk Anda tidak ada. Kemudian nomor 4 ini juga penting ya, jangan sampai ketika demand-nya tinggi, permintaan pelanggan tinggi, Anda kehabisan stok. Ya, toko-tokonya kehabisan stok barang Anda. Atau barang Andanya tidak ada tersedia di pasar, itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian nomor 5 ini persentase outlet yang menjual produk Anda ya. Jadi misalnya di sebuah kota ada 200 outlet, berapa outlet yang jualan produk Anda? Kalau bisa 80% ya, 80% toko atau supermarket di kota itu menjual produk Anda. Syukur-syukur bisa 100%. Kemudian nomor 6 seharusnya ya, tingkat kesadaran merek ya, brand awareness, ini melalui survei, kenal nggak produk Anda. Kemudian ini nomor 7 ini average order dari tiap toko ya. Jadi misalnya Indomaret di Kota Bekasi berapa pesan produk Anda, atau Alfamart di Kota Semarang berapa pesan Anda ya. Rata-rata nilai order, average order value ya, pesanan tiap toko atau tiap distributor. Nomor 8 ini penting ya, retur produk ya. Jangan terlalu tinggi. Ini sering terjadi nih ya, barangnya kadaluarsa sehingga produk-produk Pepsodent atau sampo atau sabun
atau permen atau kopi sase itu dikembalikan oleh tokonya karena sudah kadaluarsa ya. Kemudian nomor 9 ini paling penting ya, juga penting ya, distribusi itu sangat kunci bagi produk consumer good ya. Fast moving consumer good itu distribusinya harus bagus. Nah, biaya distribusinya kalau bisa maksimal 8%. Kemudian yang terakhir, tingkat pelaksanaan program promosi ya. Anda misalnya produk-produk Anda punya promosi di Shopee, promosi di TikTok, atau promosi toko, atau diskon. Nah, semua program promosinya harus bisa dijalankan ya. Misalnya Anda punya 10 kegiatan promosi tahun ini. 10-10-nya harus bisa dieksekusi ya. At least paling tidak 9-nya ya. Jadi inilah teman-teman ya. Jadi inilah 10 KPI yang paling sering dipakai di perusahaan consumer good ya. Jadi Anda bisa pakai, Anda bisa copy paste, kemudian Anda melacak realisasinya tiap bulan ya. Ini kan targetnya di awal tahun Januari dipasang, nanti tiap bulan dilacak realisasinya apakah sesuai target yang kita cantumkan di sini atau tidak. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.